Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut sampai segitunya kalian? Aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Ada karakter apa yang pas untuk seorang Inara Rusli? Ustazah. Tidak sah pernikahan seorang wanita, baik gadis maupun janda, tanpa Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Kali ini guys, ada berita panas guys. Inara Rusli guys, ingat gak kalian? Dia pernah bilang nggak ada cewek baik-baik yang mau sama suami orang guys. Tahun ini guys, Inara justru mengaku bersalah dan minta maaf karena ucapan itu dianggap menghina syariat poligami Islam guys. Nah ini kenapa tiba-tiba tobat guys? Nah ternyata dia lagi kesandung kasus dugaan jadi pelakor, guys. Nah, ini netizen langsung bilang ini karma instan, guys. Apakah Inara beneran menistakan agama? Atau cuma temeng buat nutupin aib barunya? Yuk kita bedah tuntas, guys. Kita tonton videonya, guys. Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut sampai segitunya kalian? Agama apa yang kalian anut? Nah, makan tuh. Lu nganut agama apa berbuat begitu? Lu jangan nyalain agamanya, akhlak lu yang gak beres. Sadar tuh dengan ucapannya yang dulu, ya kan? Kalau untuk jadi selingkuhan nggak perlu cantik. Perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Kalau mau jadi pelakor mah nggak perlu cantik. Perlunya nggak tahu diri, nggak tahu malu. Makan tuh. Sadar ngapa? Laki orang, woi. Kan masalah tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Masih gara-gara Inara Rusli, netizen auto ngebandingin dua artis lainnya yang katanya taubat jadi pelakor. Loh, siapa dia? Kemudian child grooming dari Aureli Mormons makin viral. Robby Tremonti makin panas. Selanjutnya, ada yang pamer rumah dan pamer ngonten bareng Mikael Iman. Riri Cheese mau panas-panasin tenggerian nih. Selengkapnya hanya di Gospot pukul 5.50 waktu Indonesia Barat di RCTI yang semakin oke bersama saya Dona Sinta. Aku ini kan seorang janda. Nah, seorang janda itu nggak wajib ada wali. Ustadz, apa hukumnya janda menikah tanpa wali? Tidak ada pernikahan tanpa wali. La nikah illa biwaliin. Jadi teman-teman sekalian ya, yang janda-janda yang nonton video ini nih, kalian jangan bodoh-bodoh jadi orang. Jangan mau dirayu sama laki-laki ganteng, nampaknya banyak duitnya, mapan. Kemudian, nampak soleh, lembut. Kemudian ajak nikah. Langsung aja, jangan. Cek dulu, istiqorah dulu. Inara Rusli tidak menanyakan status pernikahannya atau statusnya si Ihsan. Si Ihsan tidak ada kewajiban untuk memberitahu si Inara apa status dia. Ya Allah, lindungi Bilqis. Jujur aku tuh pernah dari sebuah titik dimana aku mempertanyakan dan meragukan Islam karena Islam memperbolehkan poligami. Islam tuh kan agama yang sangat luar biasa. Semua statementnya masuk akal. Kok bisa ya agama yang sedamai ini memperbolehkan sebuah tindakan yang menyakitkan banget, apalagi untuk perempuan. Kok ini tuh nggak adil banget, laki-laki boleh, perempuan nggak boleh. Oke deh, kalau dijawab dengan ya perempuan itu kan dibuahi, laki-laki itu kan membuahi, nanti akan bingung ayah siapa bla bla bla. Iya, tapi pertanyaanku kok iya boleh? Dan ada lagi ayatnya di Al-Quran. Jadi seolah-olah itu dianjurkan. Sampai akhirnya aku ketemu sebuah penjelasan yang masuk akal. Jadi surah An-Nisa yang isinya tentang poligami itu turun di zaman jahiliyah. Di zaman kebodohan di mana orang-orang semuanya kelakuannya lebih setan daripada setan. Pada saat itu laki-laki itu kawin sesuka-sukanya. Mereka punya istri bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi ayat itu Allah turunkan untuk membatasi pria-pria mempunyai istri banyak. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi. Sehingga di zaman itu pria-pria itu sibuk untuk menceraikan istri-istri mereka. Kenapa nggak cuma satu? Karena itu tuh akan menjadi sangat ekstrim. Dari yang biasanya banyak sana sini jadi cuma satu. Ayat itu tuh fungsinya untuk membatasi istri dengan kondisi yang relevan pada saat itu, dimana itu adalah zaman jahiliyah. Nah zaman sekarang itu tuh udah nggak relevan lagi. Oknum-oknum birahi ini malah menggunakan ayat ini sebagai anjuran. Kayak seolah-olah Islam tuh mendorong ayo poligami, ayo poligami. Kagak, siapa yang bilang poligami itu sunnah? Poligami itu mubah hukumnya. Ayat ini tuh bukan nyuruh kalian nambah istri sampai 4, enggak. Jadi please stop pakai tameng agama untuk membenarkan kelakuan-kelakuan yang karena nggak ada ya, itu ayat bukan suruh nambah tapi disuruh ngurangin. Lagi di zaman itu Nabi tuh nikahin janda-janda tua, para budak-budak, bukan Inara Rusli. Ada karakter apa yang pas untuk seorang Inara Rusli? Ustazah.
Lah iya, emang kenapa kalau dia jadi ustaz? Iya nggak apa-apa kan orang kan hidup kan beda masa ya? Iya. Habis karakter kan pelakor, jangan lah, maksudnya kasih karakternya yang bagus, karakternya. Tersebut juga. Berarti bisa nanti dibikin ya Pak, di-create karakternya dia sebagai seorang ustazah yang baik hati. Iya gitu. Yang dicintai warga. Dicintai warga. Tapi satu saat dia dijolimi oleh kekasihnya mungkin. Betul. Dia ditipu oleh seorang pria. Pria ini bilang katanya dia single. Next nih. Selain itu keluarganya juga udah bilang suaminya sendiri tidak menunjukkan sebagai suami yang baik-baik, yang mendukung istrinya, istri sahnya. Ya, saya lihat hingga detik ini si suami masih berpihak kepada sana. Gitu. Jadi ya ini ya namanya udah terlanjur sakit hati, terus banyak sekali yang mendukung. Saya lihat, maaf, saya lihat ada artis terkenal yang sudah cukup berumur, kaya raya, mendukung si istri sah. Ya. Waktu mereka mau nikah, kakak tuh setuju apa enggak sih? Enggak setuju. Udah saya bilang saya mau loncat dari apartemen lantai 19. Saya masih tinggal di Cempaka. Di apartemen Cempaka. Jadi dari awal kakak nggak setuju? Nggak setuju. Dia nikah juga bilang, bukan itu yang jadi istrimu. Dengar mulut emak lu ngomong. Aku nih udah tua. Aku bilang kayak gitu. Lihat ya, anakmu 3 nanti. Cerai kau. Kejadian. Cerai. Mami jangan bernubuat mami katanya sama aku. Virgon. Tapi mereka kekeh waktu itu mau menikah. Dengan segala konsekuensi kan gue bilang, kau tengok nanti ya. Kau tengok, bukan itu yang jadi istrimu. Wah, setelah mereka menikah, hubungannya baik tuh, mertua, mantu, terus kakak juga ke pihak keluarga di sana. Oke. Aku yang ngalah. Iya. Oh kakak ngalah. Aku ngalah. Begitu kulihat cucuku, aku ngalah. Jadi sebelum waktu pada saat cucu belum ada, kakak nggak mau tuh? Nggak. Begitu lahir si Starla, semua saudara-saudaraku narik aku ke pesta nikahin itu. Akhirnya mamaku gini, Helen, ayo. Mamaku masih hidup. Ya Allah. Ayo, nggak boleh gitu. Ini kan masa bahagia anakmu. Mamaku tuh, duduklah aku diam aja di situ. Aku diam, aku liatin orang-orang semua. Kayaknya muka gue disantok ini, tokai. Liatin gitu. Ya Tuhan, udahlah. Udah begini mungkin nasibku gitu kan. Ya matiku gini, ya udahlah kalau memang itu bagianmu, kau terima aja nanti bagianmu ya. Jadi nggak setuju, tapi pada akhirnya karena nggak bisa berbuat apa-apa, ya udahlah kalau memang itu mau kau. Waktu lahir Starla jatuh hati. Karena nggak cucu ya. Lihat. Tidak sah pernikahan seorang wanita baik gadis maupun janda tanpa seorang wali. Nah, ini saya menyatakan dikarenakan ada suatu pernyataan dari Inara Rusli pada saat dia podcast dengan Bensu kemarin. Dia menyatakan, kata Inara ini ya, aku ini kan seorang janda, jadi tidak wajib ada seorang wali. Nah, ini pernyataan seorang Inara Rusli yang kemarin pakai cadar berhijab panjang. Ternyata dia mendapatkan ilmunya ini dari mana? Setahu kita, meskipun kita orang awam, menikah itu seorang perempuan, kalau dia muslim, kalau dia Islam, memang harus ada wali. Walaupun dia nikah 2 kali, 3 kali, walaupun dia seorang janda. Ya, maksudnya walaupun dia menikah sudah kedua kalinya, ketiga kalinya. Nah, ini berarti Inara Rusli ini mempunyai ilmu sendiri. Dia ilmunya dari mana kita tidak tahu ya. Jadi yang pastinya alasan dia menikah siri kemarin tanpa wali katanya, karena katanya dia seorang janda tidak perlu seorang wali. Nah, ini banyak sekali perdebatan, perbincangan, banyak ustadz-ustadz yang sudah ceramah, para ulama Indonesia bersatu menyatakan bahwa nikah seorang wanita tanpa wali dia dinyatakan batal dan batal. Sampai beberapa kali orang
para ustadz kita seperti Ustadz Uwas, ada juga ceramah dari Ustadz Adi Hidayat, pokoknya ceramah daripada Pak Muzakir, semua ustadz-ustadz kita di Indonesia, ulama-ulama besar sering ada ceramahnya menyatakan begini, seorang wanita baik gadis maupun janda tidak sah menikahnya tanpa seorang wali. Nah, camkan itu. Nah, kecuali kalau dia menyerahkan wali hakim. Boleh jadi dia misalnya menulis surat atau melalui telepon atau melalui media apa, pamannya atau ayahnya atau kakaknya itu menikahkan dengan persetujuan dia. Dia menyuruh wali hakim atau orang lain yang menikahkan, ya. Dengar itu, Inara. Jadi kalau kamu tanpa seorang wali berarti tidak sahlah pernikahanmu, apalagi itu pernikahan siri, ya. Nah, jadi ini kekuatan hukum Islam jangan dipermainkan. Malu kita mendengarnya. Oke, cukup sekian dulu. Saya agak sedikit tersentil, ya. Saya sedikit tidak enakan karena dia sepertinya mempunyai ilmu tentang agama kita. Ternyata ilmunya masih dangkal tentang pernikahan. Dia buat sendiri aturannya, ya. Ulama besar kita, seluruh ulama kita menyatakan bahwa tidak sah, sekali lagi saya menyatakan, tidak sah jadi perkawinannya, ya, tanpa seorang wali. Secara hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya, Kasiri. Itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Ini kan ancaman pidana yang diadukan oleh saudara M, ya, terhadap Inara Rusli ini kan adalah ancaman pidana yang sebenarnya di bawah 2 tahun. Oke? Jadi terhadap ancaman pidana yang di bawah 2 tahun sebaiknya dilaksanakan restoratif justice saja. Karena kenapa? Kalau mau berpanjang-panjangan, ini jangan harap bisa menahan Inara Rusli kalaupun nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Karena kenapa? Ancaman yang di bawah 2 tahun tidak layak untuk dilakukan penahanan. Yang pertama. Tapi kalau mau berpanjang-panjangan, ya saya rasa saya menghimbau lah, ya, saudara M, kamu pikir baik-baik, ya. Perkara hukum tuh nggak enak loh, ya. Jangan juga perkara hukum tuh diusahakan untuk dinikmati, menjadi nyaman. Itu tidak ada satu perkara hukum manapun itu bisa membuat orang tuh nyaman. Ya, walaupun kamu pelapor, kamu juga akan dipanggil-panggil, kamu akan memberikan keterangan, melengkapi keterangan dan lain-lain. Itu adalah upaya yang sangat melelahkan. Sehingga saran daripada saya, ya kan, tempuhlah restoratif. Ya kan, toh kamu juga masih menerima nafkah dari suamimu kan, yaitu Fahmi, ya, Insanul Fahmi. Ya, jadi dalam hal ini harusnya kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia. Menurut saya kamu yang menurut saya kurang sopan, gitu loh. Ya, nah, dan artinya dengan adanya konflik seperti ini kan, ya, kamu juga banyaklah memperoleh berkah, ya. Menurut saya, ya, kami ini mendatangkan berkah buat kamu. Sehingga kamu secara aturan agama Islam, ya, kamu harus taat kepada suami, gitu loh. Bukan malah memojokkan suami, gitu, ya. Ya, malah berusaha merusak suami, gitu. Ya kan, toh karir suamimu itu kan nanti kamu juga yang menikmati hasilnya, gitu loh. Secara hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya. Istri kan menganggap suaminya imam, betul tidak? Ya kan? Imam itu artinya apa? Guru. Ya kan? Yang bisa membawa keluarga itu ke arah yang baik dan lain-lainnya. Ya kan? Di sini kan dia berbuat baik kok. Ya kan? Walaupun ada hubungan, ya, yang diklaim sudah ada nikah siri, itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Saudari M, kamu punya karir yang bagus, ya. Ya, belakangan saya lihat di antara konflik-konflik ini kamu juga ada berkah lah, ya, dari konflik ini, gitu loh, ya. Jadi harusnya disadari segera sebelum terlambat ini loh, ya. Kesenangan itu bisa tiba-tiba berakhir loh, nanti saya kasih tahu, ya. Kalau mau kesenangan yang permanen, perdamaian. Kesenangan yang permanen kamu dapat. Tapi kalau kamu mau kesenangan yang sementara, nanti tiba-tiba ketidaksenangan yang datang padamu, ya udah. Nah, gimana guys? Dulu Inara dipuja sebagai bidadari guys.
Nah, sekarang kalian nilai sendiri, guys. Lah permintaan maaf ini bisa balikin respect kalian ke dia, guys. Ataukah nasi udah jadi bubur? Nah, jangan lupa kalian komen, guys. Pendapat kalian di bawah, guys. Kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa like dan subscribe, guys. Thank you.